Hei, Santi. Apa lagi sih, Mas? Kamu bilang sama aku akan ngelakuin apapun yang kamu mau. Kamu bilang aja, aku harus ngelakuin apa biar kamu tuh suka sama aku. Hah? Enggak, Mas. Aku bilang enggak ya enggak. Maaf, Mas. Santi, Santi tunggu Santi. Tolong! Tolong! Saya terpaksa menundai kesucian kamu. Karena saya nggak rela kamu menikah dengan orang lain. Satu, dua, tiga. Yeay. Kok hilang? Maafkan saya. Semua ini gara-gara saya. Kamu jadi lupa ingat. Saya ini benar-benar laki-laki jahat. Pergi lo! Pergi! Saya ketakutan saat itu, takut tertidur dan takut terpengaruh kekuatan jahat dari hantu Golov itu. Saya tetap terjaga dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lepasin! Papa, Mama, tolong! Maafkan saya, Santi. Lepasin! Lepasin! Papa, Mama, tolong! Papa, Mama! Ada apa tuh ribut-ribut di dalam? Roy deh, Pak. Ayo coba kita lihat. Roy, Roy, kamu kenapa, sayang? Kamu nggak apa-apa sayang? Nak, Roy. Gak apa-apa, Pak. Ma. Kejadian yang membahayakan itu gak akan membuat Roy kapok. Roy mendapat penglihatan batin bahaya yang mengancam Mbak Mayang. Saya dan suami saya sempat melarang keras. Roy ikut campur lagi dengan urusan Mbak Mayang. Dan dengan hantu laki-laki yang Roy ceritakan mati bunuh diri. Setelah menyesal, wanita yang dicintainya menjadi gila. Sekarang sebenarnya jelas. Rupanya yang selalu nakutin orang-orang bukan hantu nenek itu, tapi hantu laki-laki itu. Kenapa dia baru neror orang-orang sekarang? Padahal kan kasus bunuh dirinya dia udah lama. Itu tali di atas pohon dilepas aja deh. Gak enak dilihatnya. iya Bu. Ayo cepetan. Iya Bu, baik Bu. Udah, sekarang kamu buang deh, ya. Saya nggak mau lihat lagi ada tambang itu. Saya buang sini aja Bu ya. Iya. Udah bawa tangganya. Rupanya semua itu karena tali bunuh diri itu dilepas. Roy harus berbuat sesuatu. Tapi apa yang harus dilakuin? Papa sama Mama udah larang Roy.
buat ikut campur sama masalah ini. Tante Mayang dalam bahaya. Gimana pun caranya, Roy harus tolongin. Bentar. Kalau Roy bilang sama papa sama mama pasti banyak tanya. Lagian, Roy gak mungkin diizinin. Mana ya? Lewat jendela. Jendela. Roy, ayo makan dulu yuk. Tuh. Anak kita kok hilang? Anak kamu hilang mulu. Hah? Pasti dia tuh ngurusin urusan Mayang deh. Dasar anak cowok. Ayo mah kita susul dia. Enggak. Ini pasti cuma halusinasi aja. Enggak. Ini nggak benar. Pasti aku cuma capek karena kerjaan aja nih. Dek. Kamu mau kemana? Maaf Om, Roy buru-buru. Roy harus tolongin Tante Mayang. Tante Mayang? Ibu Mayang kali maksud kamu, ha? Iya Om, Ibu Mayang dalam bahaya Om. Dalam bahaya? Dalam bahaya gimana sih? Agak ada waktu buat jelasin Om ah. Hah? Lu kemana sih? Bocah yang bandel banget sih. Hantu nenek-nenek itu pasti cuma khayalan saya aja. Tante Mayang! Tante! Kamu tuh mau ngapain sih? Au! Oh, aduh. Tante Mayang dalam bahaya. Pintunya nggak bisa kebuka, Om. Yaudah dobrak aja, Pak. Ini kan kantor orang. Ya udah biarin aja lah. Tolong! Tolong! Aduh, tolong! Sana, kamu ke mama. Udah, minggir. Jangan. Bu Mayang. Bu. Cepet tarik mejanya. Ya. Oh iya, Pak. Bu. Bawa Mayang ke rumah sakit. Siapa tahu masih bisa diselamatkan. Bawa. Kejadian yang dialamin Mbak Mayang sempat membuat geger karena banyak pasang mata melihat meja kerja bergerak sendiri tanpa ada yang melihatnya. Habis kejadian itu, beruntung Mbak Mayang cepat dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak, mungkin nyawanya bisa melayang. Setelah menerima perawatan yang intensif dari rumah sakit, Mbak Mayang berangsur pulih. Tapi ternyata hantu laki-laki itu masih belum berhenti. Malam itu tengah malam, Roy bangunkan saya dan papanya. Papa! Mama! Apa sih? Teriak-teriak malam-malam di jam 1 pagi nih, Roy. Tadi Roy dapat penglihatan mata batin Roy. Tadi Roy lihat Tante Mayang yang lagi dirawat di rumah sakit dalam bahaya, Pak. Mas, Ya tapi ini udah malam, Roy. Besok aja ya. nggak bisa, Pak. Mah, tunggu besok. Nyawanya Tante Mayang nggak mungkin bisa tertolong lagi. Pak, Mah, ayolah Roy. Nggak mau lagi merasa bersalah. Cuman gara-gara yang harusnya Roy bisa tolongin. Jadi nggak bisa. Iya, Pak. Mau apa lagi? Makasih ya, Pak. Mah. Di mana sih, Roy? Tempat apa bekas tali bunuh diri yang kamu bilang itu? Nggak penglihatan mata batin Roy sih
di pohon ini, mah. Ya udah kalau gitu ayo cepetan, gak enak pakai piyama berkeliaran di sekitaran kantor orang, ntar dicurigain lagi. Yaudah yuk kita cek aja yuk. Ayo, papa bantu. Ini di talinya. Ya terus? Sekarang kita kemana, Roy? Kita ke rumah sakit. Ya, let's go. Malam itu kita kayak berpacu dengan waktu. Roy terus berteriak-teriak karena cemas menerima gambaran melalui mata batinnya apa yang akan terjadi dengan Mbak Mayang. Pak, ayo cepetan. Iya Roy, lama-lama lemah nih papa. Mama juga nih lama-lama jadi atlet. Tahu. Gawat, hantu laki-laki itu udah mulai mendekati Tante Mayang. Kita harus cepet tolongin. Ayo. Ayo Pak, jangan lemah. Cepat Pak, Mah. Kamu lihat apa, Roy? Tante Mayang, dia udah keluar dari kamar rawatnya. Maksudnya? Dia dikejar sama hantu itu. Kalau sampai Tante Mayang keluar dari rumah sakit, Tante Mayang dalam bahaya, Pak. Mah. Lewat sana, Pak. Mah. Udah ya. Tolong! Tolong! Suster, tolong suster. Ada yang mau coba bunuh saya, suster. Maaf Bu, siapa yang mau bunuh Ibu? Itu suster orangnya itu. Mana Bu? Gak ada siapa-siapa Ibu yang tenang ya. Suster, masa suster gak lihat sih? Malam itu benar-benar melelahkan. Roy begitu bersikeras untuk menyelamatkan orang lain dan tak peduli dengan keadaan apapun. Saya mau nggak mau terus menemani Roy. Tapi sebesar apapun usaha kita, kalau sudah takdir, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Jangan, Tante. Pak, sekarang cepetan bakar itu, Pak. Ayo Pak, cepet. Tolong ma pegangin talinya. Kita apain? Buang, Pak. Oke. Tante. Sudah. Roy sangat sedih meski Mbak Mayang itu tidak begitu dikenalnya. Tapi Roy sangat sedih kalau gagal menolong orang lain. Saya cuma bisa menghibur Roy. Berbuatlah kebaikan untuk menolong orang walaupun orang itu tidak kita kenal. Amin. Roy, sarapan yuk. Mama tahu kamu sedih.
Kamu sedih karena kamu nggak bisa menolong Tante Mayang dan juga orang-orang lain yang meninggal di tempat golf itu. Tapi Roy jangan ngerasa bersalah ya. Karena itu namanya takdir. Dan takdir itu ya nggak bisa dirubah sama siapapun. Jadi sedihnya udahan ya, Roy kan udah berusaha. Ayo sarapan yuk. Papa, Kokoh, sama kakek udah nungguin kamu tuh. Iya, Mah. Itu dong. Yuk. Semangat.